Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ya, pintar sekali. Pada hari ini kita akan belajar tema 2, selalu hemat energi, subtema 1, pembelajaran 1. Setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan kalian dapat menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari, menuliskan gagasan pokok dari teks, serta mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Agar lebih memahami, simaklah pembelajaran berikut ini. Energi sangatlah penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu energi-energi apa saja yang ada di sekitar kita? Salah satu contoh sumber energi adalah matahari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Bagaimana hubungan antara matahari dengan tumbuhan? Bagaimana tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Apa peranan matahari bagi kehidupan tumbuhan? Matahari menghasilkan panas dan cahaya. Peran panas dan cahaya matahari bagi manusia dapat dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, untuk menghangatkan bayi, dan untuk aktivitas kegiatan olahraga. Sedangkan bagi tumbuhan, panas cahaya matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Manfaat dan peranan matahari sangatlah banyak. Berikut contoh peta pikiran tentang manfaat dan peranan matahari. Perhatikan bacaan berikut ini. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Dalam setiap teks bacaan terdapat sebuah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Dalam sebuah paragraf, kita dapat menemukan gagasan utama di dalam sebuah kalimat utama yang menjadi topik pembahasan. Berikut gagasan pokok teks tersebut.
Matahari merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang digunakan terus-menerus tidak akan pernah habis. Contoh seperti sinar matahari, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus akan habis, seperti minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya alam sangatlah melimpah jumlahnya. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakan secara bijak dan melestarikannya. Pada hari ini, kita sudah belajar tentang sumber energi dan manfaatnya, belajar tentang menuliskan gagasan pokok dari setiap teks, dan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan tugas berikut ini. Sebutkan manfaat energi matahari dalam bentuk peta pikiran. Tuliskan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Kemudian, sebutkan 3 sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.